Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, masuk dalam bab termasuk kesyirikan al-isti'adzatu bi ghairillah. Seseorang memohon perlindungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, isti'adzah itu maknanya adalah al-i'tisam atau at-taharrus. Jadi mohon perlindungan, mohon penjagaan. Itu isti'adzah. Dari perkara yang ditakuti atau perkara yang dikhawatiri. Nah, seorang muslim itu isti'adzah, mohon perlindungan dan penjagaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada surat, yang dua surat ini sampai disebut dengan al-mu'awwidzatain. Al-mu'awwidzatain. Dua surat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, sama satunya Qul a'udzu birabbil falaq. Dan perhatikan, dua surat ini sangat istimewa. Karena kalau seseorang takut kepada jin, kepada manusia, binatang buas, itu mohon perlindungannya kepada zat yang memiliki menciptakan semua itu. Makanya Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabb, pemilik manusia, pencipta, pengatur manusia. Nanti kalau satunya Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabb, pemilik waktu subuh. Dibawakan oleh penulis dalil yang menunjukkan minta perlindungan kepada selain Allah itu syirik. Surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijali minal jinni fasaduhum rahaqa. Dan adalah laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari laki-laki kalangan jin. Dan itu tidak menambah kecuali rahaqa. Rahaqa itu khaufa au isma. Tambah takut, tambah dosa. Makanya kalau orang berlindung kepada selain Allah, itu semakin takut. Jadi menambahkan kepada mereka ketakutan, menambahkan kepada mereka dosa. Menunjukkan permintaan perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah, itu perkara terlarang. Ini ayat. Ayat ini memberikan pelajaran anal isti'adzata bi ghairillah syirkun. Isti'adzah
dengan selain Allah itu syirik. Dengan selain Allah itu adalah syirik. Sisi mana pendalilan dari ayat? Fazaduhum rahaqa. Menambahkan kepada mereka takut, menambahkan kepada mereka dosa. Iya. Kemudian li'anna mu'minil jin, karena mukmin laki-laki dari kalangan jin itu mengatakan walan nusrika bi rabbina ahada. Kami enggak akan sekutukan dengan Rabb kami seorang pun. Ini lebih sempurna pendalilannya. Kalau zaduhum rahaqa, menambahkan dosa, itu lebih umum. Lebih umum. Tapi kalau di sini lafadznya jelas, kami tidak mensekutukan dengan Rabb kami seorang pun. Kemudian setelah itu disebutkan ala wajhil istinkar, dengan sisi pengingkaran. Pengingkarannya laki-laki dari kalangan manusia minta tolong kepada laki-laki dari kalangan jin. Jamaah hormati, ini perkara syirik. Makanya hati-hati. Nanti kalau istilah ya orang awam itu sing bau reksa. Sing bau reksa. Tapi kalau istilah orang yang seakan-akan Islami itu dengan bahasa khodam. Khodam itu kan pelayan ya. Pelayan. Jadi biasanya mereka ada barang-barang tertentu, yang barang tertentu itu ada yang nunggu dari kalangan jin. Ya, makanya mereka istilahkan ini ada khodamnya. Pelayanan dari jin. Itu perkara syirik. Kemudian, yang kedua, umum risalati Muhammadin SAW lifaqalaini. Keumuman risalah Nabi Muhammad SAW terhadap jin dan manusia. Ini istilah Nabi. Faqalain, itu istilah Nabi. Nanti ada beberapa kalimat yang itu merupakan istilah syariat. Kayak faqalain. Ya, itu jin dan manusia. Ada nanti aswadain. Padahal kalau aswadain maknanya dua yang hitam. Tapi maksudnya air dan kurma. Ya, air kan nggak hitam ya. Kurma juga nggak hitam. Tapi dengan lafaz aswadain. Ya, dua yang hitam. Nah, risalah Nabi Muhammad itu umum kepada jin dan manusia. Kepada jin dan manusia. Berarti jin dan manusia mereka harus tunduk taat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini juga menunjukkan keistimewaan manusia. Di mana keistimewaan manusia? Karena utusan Allah itu datang dari golongan manusia, bukan dari golongan jin. Bukan dari golongan jin. Menunjukkan istimewanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ketiga, anal isti'adzata bi ghairillah turisul khaufa wa dha'fa. Isti'adzah dengan selain Allah mewariskan takut, mewariskan kelemahan. Ini memang semua bentuk kesyirikan, semua bentuk pelanggaran syariat itu nanti akan mendapatkan sebalik apa yang dia harapkan. Contoh, orang minta penjagaan, nggak dapat penjagaan. Nggak dapat penjagaan. Orang minta, ya misalkan perlindungan, nggak dapat perlindungan. Kalau kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup. Allah bahwa hasbuh. Hasbuh itu dimudahkan urusan, dicukupi kepentingan, dikasih rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Tapi siapa yang menyerahkan urusannya kepada selain Allah, Allah akan serahkan kepada selain Allah. Yang selain Allah itu lemah. Sama kalau seorang minta perlindungan dengan selain Allah, itu malah melahirkan ketakutan. Semakin takut, melahirkan kelemahan. Dan ini nyata. Kisah orang-orang yang pernah mengalami meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi pernah jadi dukun. Kalau enggak pernah jadi murid dukun. Itu, dukun itu wedi saja. Tapi coba kalau seorang yang dia hanya pasrah kepada Allah, enggak ada yang dia takuti. Walaupun mungkin dia katakan, wah ini tempat yang angker. Tempat keramat. Kalau orang Jawa itu mengatakan, jalmo lewat, jalmo mati katanya. Jadi kalau ada orang lewat situ, nanti mati kata dia. Tapi kalau dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada ketakutan. Nggak ada ketakutan. Tapi siapa yang minta perlindungan selain Allah, itu malah tambah lemah. Ini pelajaran dari ayat. Ayatnya pelajaran yang keempat.
Yufhamu minal ayat anal isti'adata billah turithu kuwatan wa amnah. Dipahami dari ayat. Ini nanti kalau istilah para ulama namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman sebalik. Jadi kalau orang berlindung kepada selain Allah, itu zaduhum rohaqah. Tambah dosa, tambah lemah. Sebaliknya, siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, mewariskan kekuatan dan keamanan. Kuat, aman. Kuat, aman. Makanya perang, di medan perang. Orang musyrik, dengan orang yang mentauhidkan Allah, sisi keberaniannya itu lebih kuat. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampai ada ayat tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian punya harapan, mereka nggak punya harapan. Nggak punya harapan. Ya. Walaupun mungkin sebelum berangkat itu kendel. Bedil itu ratedas katanya. Ya, nggak mempan. Tapi nanti ketika sampai di medan perang sama sekali nggak ada kekuatan, lemah. Ini pelajaran dari ayat. Yang kedua, dibawakan riwayatnya Haulah binti Hakim. Beliau berkata, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man nazala manzilan, faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai' hatta yarhala min manzili dzalika. Rawah Muslim. Kata Nabi, siapa yang singgah di satu tempat. Kata-kata man nazala manzilan, manzilan itu kan isim nakirah, umum. Berarti kapanpun dia singgah di satu tempat. Yang di tempat itu dikhawatirkan ada bahaya. Bahaya itu bisa yang tidak kelihatan makhluk halus. Itu yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan preman, orang fasik, orang dolim. Yang kelihatan binatang-binatang berbisa. Binatang-binatang berbisa. Kata Nabi, siapa yang singgah di satu tempat, dia membaca doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Maka ini keutamaannya. Lam yadurrau syai'. Tidak akan ada sesuatu yang memberikan madarat kepada dia sampai dia berpindah dari tempat itu. Nah, ini doa yang seperti ini luar biasa ya keutamaannya. Jamaah hormati, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, isti'adzah itu ibadah. Kalau isti'adzah itu ibadah, minta perlindungan itu ibadah, berarti hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada Allah itu kepada nama, kepada sifat. Karena nama itu yang diinginkan yang dinamai. Yang diinginkan yang dinamai. Makanya di masa Nabi, ketika Rasul, ya Rahman, ya Rahim, orang musyrik, wah Muhammad menyembah dua Tuhan. Allah katakan, apapun yang kamu seru, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama itu kembalinya yang dinamai. Sifat Allah juga begitu. Sifat Allah juga begitu. Nah, ini isti'adzah ibadah. Kalau ibadah, berarti syarat ibadah harus diperhatikan. Satu, ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, ada keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, isti'adzah yang disyariatkan itu adalah pertama, billah, makanat billah. Selama meminta perlindungannya itu dengan Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau bahasa kita. Jaga kami, lindungi kami. Itu kalau bahasa kita. Ya. Apa kalau nanti dalam ayat tadi sudah kita sebutkan. Dua surat muawwidatan. Muawwidatain. Sampai dalam riwayat setelah diturunkan dua surat itu, muawwidatain, itu doa-doa perlindungan yang lain itu Rasul tinggalkan. Ini menunjukkan istimewanya dua surat itu. Dan ini di mana-mana kita sampaikan. Kan kadang seseorang itu kalau enggak ya lewat-lewat tempat yang dianggap kanker, keramat, tanpa penjagaan, nanti kalau kena bingung. Saya tadi malam di Karanganyar itu ada jamaah, ya tempatnya dianggap angker, ternyata kesurupan. Ya, kita sering ngomong penjagaan itu lebih penting daripada sudah kena. Kalau sudah kena bingung. Sudah kena bingung, apalagi diruqyah ramari-mari. Ya, setan ini kuat men bukan kuat. Bengone rong kabul aja ya.
Kita doakan belum kabul. Tapi kadang kan seperti itu dampaknya. Ya, ini hati-hati. Jadi penjagaan. Ya, penjagaan. Itu dengan Allah. Yang kedua, dengan namanya. Dengan namanya. Yang ketiga, dengan sifatnya. Dengan sifat Allah. Dalam hadis tersebut, a'udzu bikalimatillah. Bukan a'udzu billah. Tapi a'udzu bikalimatillah. Dengan kalimat Allah. Apa kalimat Allah itu? Ya, Al-Quran. Yang Al-Quran itu sifat. Kan Quran itu kalamullah. Makanya para ulama, ketika seorang meyakini Quran itu makhluk, wah itu bisa kufur itu. Bisa kufur. Kenapa? Karena sifat. Sifat itu kembalinya kepada yang disifati. Sifat itu adalah bukan makhluk, sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Makanya kalau orang sumpah demi Quran, boleh. Diperbolehkan. Tapi bukan sumpah demi Quran itu orang suruh duduk, kok induri. Kalau kamu nanti korupsi, tak tutup gundulmu dengan Quran. Bukan seperti itu. Iya. Sumpah dengan Quran. Demi Quran. Boleh. Kenapa? Kalamullah. Tapi kalau demi ayat-ayat Allah, kamu tanya, ayat Allah yang mana? Ya, kalau ayat kauniyah, syirik. Apalagi ayat-ayat cinta. Nah, ya nggak bisa. Tapi kalau ayat itu ayat Allah, ya baru diperbolehkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalamullah ghairu makhluk. Li'anna Allah syara'al al-isti'adzata bihi. Kalamullah itu bukan makhluk. Karena Allah mensyariatkan isti'adzah dengan kalamullah. Dan isti'adzah dengan makhluk syirik. Sebagaimana telah lewat. Maka menunjukkan kepada kita, kalamullah Al-Quran itu bukan makhluk. Apa ada orang yang punya anggapan Quran itu makhluk? Dahulu ketika kita baca kitab, seperti itu kayaknya rano zaman sekarang. Ternyata ada itu. Yang terakhir rame Zaitun itu. Zaitun. Gimana coba ketika mereka membaca Quran? Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Jadi mereka mengingkari Al-Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata ternyata. Jadi dalam kitab-kitab akidah, ketika mereka sebutkan penyimpangan-penyimpangan, ternyata kalau diurai masa sekarang itu nyata ada. Jadi jangan dikira, wah ngaji akidah itu cuman mengulang-ulang kasus penyimpangan di masa lalu. Penyimpangan itu berulang, cuman beda saja namanya. Beda saja namanya. Kalau zaman dahulu misalkan, orang datang ke pekuburan. Datang ke pekuburan. Itu dengan bahasa apa ini? Oh sufa'auna indallah. Perantara kami di sisi Allah. Kalau orang sekarang, ngapain kamu? Wah ini saya doa di sini ini karena saya cinta kepada wali Allah. Bahasanya beda, hakikatnya sama. Ini nanti hati-hati. Jadi kemungkaran itu terulang. Nah makanya kalau kita kaji kitab-kitab ulama terdahulu berkaitan dengan perkara akidah, nanti kita waspada. Oh, omongannya ulama dahulu itu lah persis seperti apa yang kamu lakukan. Nanti akan kelihatan. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, utamanya doa ini. Pada doa ini ma'ithishorihi. Sangat ringkas. Sangat ringkas. Cuman a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya pernah ibu-ibu itu satu ya pas kajian gini tak ulang 3 kali sampun hafal Bu. Hafal itu. Padahal utamanya luar biasa. Utamanya luar biasa. Cuman baca seperti itu. Apa keutamanya? Lam yadurrahu syai'. Enggak tertimpa sesuatu pun madorot. Nah ini penting doa-doa yang seperti ini. Cuman sayangnya di kalangan kita, kalau dikasih doa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak semangat. Tapi kalau dikasih sama kiai, ya itu saya kasih ijazah seperti ini, langsung jawabannya qabil tu ijazah tahu. Ya, saya langsung mesti seperti itu. Padahal hadis sahih, hadis sahih. Ya saya heran itu, pembuka pintu rizki itu dalam hadis sekian banyak. Saya sampaikan ini loh hadisnya, pembuka pintu rizki. Nggak seneng itu. Tapi kalau misalkan mereka dapat siapa yang membaca sehari semalam 1000 kali, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, itu semangatnya luar biasa. Iya, aneh ya. Kalam Nabi kalah dengan kalam manusia. Kalau manusia ini aneh sekali. Termasuk doa perlindungan. Doa perlindungan. Orang kadang meminta perlindungan aneh-aneh itu. Saya pernah ketemu jamaah, apa kata dia?
Kalau ketemu anjing galak, itu suruh baca sumum bukmun umyum fahum layar cik. Mereka bisu tuli buta. Benar dicokot katanya. Ya. Oh itu ayat untuk orang kafir, bukan untuk anjing. Ya, tapi salah penggunaan. Nah ini luar biasa. Doa seperti ini. Saudara yang saya hormati, doa seperti ini penting. Kenapa? Karena di luaran sana, orang yang menggunakan praktek sihir itu banyak sekali. Jualan pakai sihir. Jualan pakai sihir. Kalau makanan mungkin kita sekedar makan di situ ya. Tapi ada yang bukan sekedar makanan. Barang-barang yang sampai kalau kita misalkan sudah beli gopo ya. Tapi karena kesihir. Oh ini banyak sekali. Tempat-tempat yang dianggap angker. Kalau orang awam, dulu saya teringat kalau Mbah Bian itu dulu kalau lewat tempat yang dianggap angker itu, amit-amit Mbah, ya, sing bau reksa kene aja ganggu. Amit-amit Mbah itu tak termasuk ta'awud kesirikan itu. Itu kesirikan. Minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lah cukup dengan doa ini. Cukup dengan doa ini. Bahkan ada kesaksian seorang punya usaha yang dia itu bahannya ambil dari toko orang kafir. Ya. Begitu sampai di sana, itu lihat barang itu nggak ada yang jelek. Dia beli. Sampai rumah, wah, yang ini tak tuku itu ngedole piye ini. Itu berulang kali. Ketika dia ingat, termasuk zikir ini. Begitu sampai di tokonya, a'udzu bikalimatillah tamat min syarri ma khalaq. Ya, dia memohon perlindungan kepada Allah. Lihat barang itu, ini elek, ini bagus. Dia bisa melihat dengan jelas. Ya, sampai akhirnya pemilik toko itu, kowe barangku sing apik tok sing mbok jimuki katanya. Ya, itu seperti itu. Karena ada di luaran sana itu orang-orang yang bersekutu dengan jin. Kayak tadi disampaikan itu. Makanya jangan gampang kepengaruh. Kalau ada orang punya kemampuan luar biasa, langsung ini wali. Ini wali. Ini dapat karomah. Jangan gampang. Kalau itu prosesnya itu didapat dengan belajar, itu namanya khodam. Itu pelayanan dari syaitan, dari jin. Dari syaitan, dari jin. Ya. Dan setiap pelayanan syaitan atau jin, itu mesti membutuhkan dua. Kalau di masa Sulaiman itu membuang kitab di belakang punggung, kemudian menerima kitab sihir. Nah, silakan saja nanti lihat. Mesti dia nggak lepas dari dua perkara itu. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Terakhir, anna nawasiyal makhlukat biadillah. Ubun-ubun makhluk itu di tangan Allah. Ya. Kalau semua di tangan Allah, itu ibaratnya, kalau seorang mau mateni instalasi listrik itu, nggak usah satu-satu. Kesel ya. Nah, ini pusatnya mana? Oh, di sana. Sudah langsung. Mati. Semua ubun-ubun makhluk itu di tangan Allah. Makanya min syarri ma khalaq. Kejelekan apa yang Allah ciptakan. Semuanya. Langsung dijujuk sama Allah. Ya. Kalau selain Allah, capeklah. Semakin lemah, semakin bertambah dosa, ya. Kemudian memunculkan ketakutan selain Allah. Tapi kadang juga seperti itu. Saya itu termasuk sering dapat kiriman. Itu ternyata isinya tuh banyak sekali amalan-amalan yang tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Nanti kalau pengen dapat penjagaan, kamu bibarokati ya syekh ini. Jadi mintanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokahnya ini, dengan haknya ini, dengan kedudukannya ini. Saudara yang saya hormati, kalau Nabi kita Muhammad ajarkan langsung kepada Allah. Nah kalau sudah dengan pencipta makhluk, siapa yang bisa mengalahkan? Nggak akan ada. Ini selesai berkaitan dengan isti'adzah. Setelah itu masuk dalam pembahasan istighosah. Apa bedanya isti'adzah sama istighosah? Istighosah itu tolabul ghaus. Ghaus itu asyiddah, kesulitan, keberatan, gangguan yang sedang menimpa. Berarti kalau meminta perlindungan, ya dihilangkan musibah, itu namanya istighosah. Istighosah. Jadi di istilah syariat itu ada isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan sebelum melakukan. Isti'adzah itu minta perlindungan dari yang ditakuti. Kalau sesuatu itu sudah menimpa, itu namanya istighosah. Namanya istighosah. Istighosah itu kayak Nabi zaman perang Badar.
itu beliau bersama pasukan kaum muslimin 300 sekian. Musuh 1000 sekian. 1000 sekian. Musuh persenjataan lengkap, beliau itu awalnya bukan niat berperang. Jadi senjata itu senjata kelengkapan saja. Ya. Kalau pertimbangan kita, 1000 musuh wong 300. Ya, itu kecuali dalam film wis kalah lah. Kalau dalam film itu wow, keluarkan ya, ajian apalah bisa. Tapi kalau perang tenanan 1000 banding 300 ya. Itu wah lemah, lemah. Tapi ketika itu Nabi istighosah. Beliau kalau istighosah itu kalau sudah genting kan seperti ini. Jadi ini menghadap ke langit, ini menghadap ke bawah. Putih ketiak beliau itu kelihatan. Sampai diterangkan rida itu kalau orang Arab kan ada kayak apa ya, pakaian kelengkapan saja. Jadi sudah pakai pakaian komplit, pakai kelengkapan. Itu jatuh. Sama Abu Bakar diambil, cukup ya Rasulullah senandungmu. Cukup ya Rasulullah senandungmu. Itu beliau beristighosah, kondisi genting. Akhirnya diturunkan para malaikat. Yang para malaikat ini Masya Allah, kisahnya para sahabat, musuh itu pedang belum sampai, gundulnya sudah gelundung. Ini kok iso ya ini? Kalau orang sekarang, wah itu pedangnya keramat itu. Yeah. Tapi itu betul-betul pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu istighosah. Jadi khususiyah, nanti kalau belajar ilmu sharaf, khususiyah wazan istaf'ala itu litolak, untuk permintaan. Makanya istighfar itu permohonan maghfirah. Semuanya nanti khususiyah, ya. Istaf'ala itu maknanya litolak. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat yang ke-106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan kamu seru selain Allah. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa menolak madorot darimu. Kalau kamu melakukan ini Muhammad, sesungguhnya kamu termasuk orang yang dolim. Orang yang dolim ini maknanya sesungguhnya kamu minal musyrikin. Kan dolim itu syirik. Bahkan kedoliman yang paling besar itu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Muhammad, kalau kamu nekat, kamu termasuk orang musyrik. Ayat ini, saudara yang saya hormati, apa pelajarannya? Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu syirik. Doa kepada selain Allah merupakan syirik yang besar. Bahkan nanti kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika beliau di kitab yang paling dasar yang harus kita baca, salah satu usul, itu beliau sebutkan, ya, perintah paling besar itu tauhid. Larangan paling besar itu syirik. Beliau kasih definisi syirik itu cuman da'fatu ghairihi ma'ahu. Menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Kenapa kok khusus tentang doa? Karena kesyirikan paling banyak di masyarakat kita doa. Lihat, orang ngingu keris, permintaan itu. Permintaan. Orang wah apa? Wah ini ya mustika api. Saya pernah cerita ya, saya dulu ada tamu itu, dia bawa kol buntet, mustika api, mustika besi, mustika air, ya, pokoknya mustika itu. Ya, macam-macam itu. Ya. Itu isinya permintaan itu. Isinya permintaan. Jadi sampai ya, kol buntet itu kalau dijual mahal sekali katanya. Ya saya baru tahu itu. Dibanding cuman apa kayak keong sama satunya itu apa itu tapi membatu. Itu juga nanti kembalinya ke jin. Jin. Kalau ada khodamnya itu bisa dites itu. Bedil apa-apa. Tapi kalau udah nggak ada, ya nggak ada isinya. Ya jamaah hormati, itu permintaan. Jadi orang bawa seperti itu nggak lepas permintaan. Contoh yang lain, ada orang ritual. Ritual itu kalau kungkum di air, paling banyak itu di daerah Janti ya. Janti di Pengging itu. Kungkum, itu permintaan itu. Permintaan. Jadi semua kesyirikan itu paling banyak permintaan. Makanya doa kepada selain Allah merupakan syirik yang paling besar. Merupakan syirik yang paling besar. Makanya seseorang ketika memiliki hajat, jangan pernah dia mintakan kepada selain Allah. Mintakan hanya kepada Allah. Yang kedua, ana aslahan nas lauda'a ghairallah sara minadh dhalimin ay al musyrikin. Fakaifa bi ghairi.
Kalau manusia paling baik, siapa manusia paling baik? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya berdoa selain Allah, termasuk orang dolim, orang musyrik, maka bagaimana dengan selainnya? Ini namanya, jamaah hormati, dikasih contoh yang paling baik. Berarti di bawahnya lebih keras. Kayak nanti syirik. Syirik itu dalam ayat yang dikasih contoh diantaranya Nabi Muhammad. Lain asrokta. Muhammad, kalau kamu syirik, amalanmu hapus. Nah sekelas beliau saja, kalau melakukan kesyirikan amalan hapus. Apalagi kita. Kita bukan para nabi. Oh sidikin, urung mesti. Nah, kemudian syuhada, kapan perangi? Ya. Yeah. Solihin. Ya mungkin jenenge solihin, tapi belum tentu ya. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Jamaah hormati, belum jaminan. Belum jaminan. Nah, kalau orang yang terpilih saja, kalau berdoa kepada selain Allah, musyrik. Fakaifa bighairi. Lalu bagaimana dengan selainnya? Bagaimana dengan selainnya? Ini kaidah penting. Jadi semua perkara, kalau bagi Nabi nggak boleh, itu dalil. Nanti contoh, Nabi tidak bisa membuka pintu hati sang paman. Kalau Nabi saja nggak mampu, apa yang lain mampu? Nggak mungkin. Nabi bisa terkena sakit. Kalau Nabi saja terkena sakit, ya, apalagi selainnya. Nabi pernah kena sihir. Hadisnya sahih. Walaupun tersihirnya Nabi itu, jangan dianggap, wah, Nabi itu penjagaannya kurang. Itu kalau kita. Tapi kalau beliau tertimpa sesuatu itu untuk umatnya sebenarnya. Kayak orang ngimami itu. Orang itu kalau ngimami, bacaannya kacau, kakean pikiran kan mesti. Ya. Tapi kamu berani suudon sama Nabi? Nabi kakean pikiran. Enggak mungkin. Nabi itu kalau ada sesuatu seperti itu untuk umatnya. Untuk umatnya. Nah ini saudara yang saya hormati, contoh-contoh. Kalau Nabi saja melakukan misalkan jadi musyrik, apalagi yang lain. Pelajaran yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin. Wa butlani ibadatihi. Penjelasan tentang lemahnya Tuhan-Tuhan orang musyrik. Sangat lemah. Sangat lemah. Sisi mana? Gak bisa mendatangkan manfaat, gak bisa menolak madorot. Jadi amat sekali lemah. Makanya kalau orang menyembah selain Allah, itu sudah. Akal mereka itu sebenarnya sudah mati. Lah kalau mereka waras. Kan Tuhan selain Allah itu cuma dua. Mati. Kalau nggak mati, hidup tapi akan mati. Ya kalau mati, nggak mau mati kok dimintai. Dimintai. Makanya Nabi Ibrahim itu cerdasnya luar biasa ya. Waktu itu semua berhala dihancurkan kecuali yang paling besar. Kamu yang lakukan, tanya saja kepada dia. Ya, apakah dia bisa berbicara? Nggak bisa. Fa'alahum kabirum hadza. Ini yang paling besar yang melakukan. Supaya mikir. Mosok patungnya ngamuk dewe. Itu dibuka pola pikirnya. Pola pikirnya. Lah kalau mereka nggak bisa apa-apa, kenapa kamu sembah? Yang kedua, kalau itu hidup, berakhir dengan kematian. Saya pernah kisah tentang orang Kristen dialog dengan orang Muslim. Orang Muslim itu cuma lugu. Katanya Tuhan kalian itu pernah mengalami mati. Kan kalau dalam keyakinan mereka itu, Tuhan mereka itu pernah mati 8 jam. Di palang salib. Untuk menebus dosa umatnya. Itu keyakinan mereka. Lah Muslim ini tanya lugu. Pertanyaannya, ketika Tuhanmu mati itu, siapa yang menjadi Tuhan ketika itu? Apa Tuhannya ini lagi kosong, ini gak ada Tuhan ini? Ya. Yeah. Apa begitu? Yang kedua, setelah mati itu kan hidup keyakinan mereka. Sing uripke itu sapa? Apa menghidupkan dirinya sendiri? Kalau menghidupkan diri sendiri, wong mati kok nguripi awake dhewe. Itu pertanyaan yang jamaah hormati, setiap orang yang punya fitrah akan sadar. Ya, akhirnya cuman betunduk gitu. Tapi alhamdulillah Allah bukakan pintu hidayah. Masuk Islam. Bukan pintu hidayah masuk, iya mikir-mikir. Iya, pas mati itu Tuhannya sopo ya? Iya, Tuhannya mati. Yang kedua, yang menghidupkan siapa? Maksud yang mati menghidupkan yang hidup? Enggak bisa. Ini saudara yang hormati, poin yang ketiga. Setelahnya, wa iyam saskallahu bidurring falakashifalahu ilahwa. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bi man yasha
min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menyentuhkan kepadamu satu madarat, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia. Perhatikan, kalau madarat itu dengan bahasa wa iyam saskallah. Jika Allah ya menyentuhkan atau menimpakan lah. Ya. Jadi menunjukkan kalau madarat itu beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan Allah secara asal itu kehendak Allah. Makanya kalau madarat nggak bisa ini gara-gara Allah, enggak. Kalau secara syar'i ya Allah hanya menghendaki kebaikan. Ya, Allah hanya menghendaki kebaikan ini secara syar'i. Tapi secara kauni itu Allah kehendaki, tapi belum tentu Allah cintai. Kalau Allah nimpakan madarat, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Dia. Kalau Allah menginginkan kebaikan, nggak ada yang bisa menolak karunia Allah. Allah timpakan siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dan Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Maha pengampun lagi maha belas kasih. Hadis ayat ini wajib mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi cuman Allah. Kenapa? Karena yang bisa menghilangkan bahaya, yang bisa mendatangkan manfaat, cuman Allah. Makanya dalam Quran, di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, sembah Rob kalian. Kenapa diperintah disembah kok Rob? Karena kalau tidak memiliki sifat Rob, itu nggak lulus jadi Tuhan. Kalau nggak memiliki sifat Rob, nggak lulus jadi Tuhan. Lah maksud Tuhan nggak bisa mencipta. Makanya di ayat itu sampai Allah tantang. Aruni, madza khalaqal ladzina min duni. Dudu nondi coba. Tuhan kamu siapa sih? Tuhan Yesus. Gawe apa coba? Bisa bikin? Nggak bisa. Sampai Allah itu tantang dalam Quran. Nggak ada yang memberikan jawaban tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat untuk Tuhan itu memiliki sifat rububiyah. Dan ternyata Rabbul Alamin cuman Allah. Rabb semesta alam itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selainnya nggak ada. Nggak ada. Kalau orang menyembah selain Allah, coba tanya sifat-sifat ketuhanan ada nggak? Sifat ketuhanan itu mencipta, memiliki, mengatur, mendatangkan manfaat, menolak madarat. Lah termasuk sifat ketuhanan itu Al-Hayyul Qayyum. Dat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nah kemarin ada pembahasan tentang renungan akhir tahun. Sebenarnya penanggalan miladiyah itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Karena itu penanggalan ya produknya orang Nasoro. Ya. Tapi biasanya orang merenung akhir tahun. Nah termasuk renungan akhir tahun itu awal akhir. Itu dua nama dan sifat Allah. Huwal awal, huwal akhir. Zat yang berhak kita sembah itu yang memiliki sifat kesempurnaan awal akhir. Awal itu Nabi sudah terangkan. Gak ada sebelum engkau ya Allah selainmu. Gak ada. Akhir itu gak ada setelah engkau ya Allah selainmu. Artinya paling awal cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang menyembah selain Allah, pernah mengalami gak ada itu? Pernah mengalami tidak ada. Coba Nabi Isa lahir tahun berapa? Setelah itu tanya. Sebelum dia lahir, gak ada. Gak ada. Sampai semua kita tahu, lam yakun syai'an madhkura. Bukan sesuatu yang disebut. Ya, itu berarti kan gak sempurna. Akhir. Semua itu akan mengalami masa akhir. Semua akan mengalami masa akhir. Semua di muka bumi itu kulun man 'alaiha fan. Yang ada yang kekal itu cuman wajah rabbika. Wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kesempurnaan. Jamaah hormati ini. Jadi wajib mengesahkan Allah dalam masalah ibadah karena Allah satu-satunya zat pemilik kesempurnaan rububiyah. Yang kedua, batilnya doa kepada selain Allah. Karena selain Allah itu lemah. Selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang berdoa. Tidak bisa menghilangkan madarat kepada orang yang meminta. Ya, doa kepada selain Allah batil. Yang kedua. Yang ketiga, ditetapkan kehendak bagi Allah. Allah memiliki kehendak. Kita memiliki kehendak. Cuman kehendak Allah pasti terlaksana. Kehendak kita
itu tidak terlaksana. Nanti pembahasan masalah takdir. Pembahasan masalah takdir. Pembahasan masalah nanti supaya seseorang tidak terjatuh pada kelompok yang menyimpang. Qadariyah, Jabriyah. Qadariyah itu apa? Keberhasilan kamu itu kamu yang menentukan. Jadi kamu itu sendiri yang akan menentukan garis keberuntungan kamu. Itu namanya Qadariyah. Merasa mampu. Kesebalikannya Jabriyah. Jabriyah itu awake dhewe itu sak dermo. Enggak punya kemampuan. Kita ini seperti wayang, manut dalange. Ya. Kalau ini yang sak dermo ini, Jabriyah ini biasanya pelaku kemungkaran dianggap taat. Wong sufi itu kan begitu. Pelacur, oh jangan disalahkan. Mereka itu menjalani takdir Allah dengan tulus. Jadi dia ditakdirkan jadi pelacur, dia jalani dengan tulus. Wah, kayak iblis ya. Ya, ngawur. Jangan hormati, itu hati-hati. Jadi Allah punya kehendak. Hanya punya kehendak. Cuman kehendak Allah pasti terlaksana. Nanti ada dalam ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terlaksana kecuali dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Makanya kalau seseorang punya kehendak, jangan lupa minta tolong kepada Allah, sandarkan kepada kehendak Allah supaya nanti terlaksana. Insya Allah. Insya Allah itu ternyata kalimatnya para nabi. Kalimatnya para nabi. Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tahun depan masih hidup, insya Allah. Puasa tanggal 9. Ucapan Nabiullah Ismail. Ucapan Nabiullah Ismail ketika hendak disembelih, ya, apa kata beliau? I'mar matuf'al, ya, if'al matu'mar satajiduni insya Allah. Ucapan Nabiullah Ismail. Nanti termasuk ucapan Nabiullah Sulaiman. Ini yang diingatkan malaikat ini. Kan punya istri 100 atau 99 tuh. Digilir satu malam. Wah, jannya. Yeah. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Dia katakan nanti akan mengandung, kemudian ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang hamil cuma satu. Cuma satu, itu pun tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, kata malaikat kalau misalkan dia berucap insya Allah akan terlaksana. Nah ini Allah punya kehendak. Kehendak Allah itu pasti terlaksana. Kehendak kita belum tentu. Makanya minta tolong sama Allah. Yang kedua, sandarkan kehendak kita kepada Allah. Yang terakhir, ditetapkan dua sifat. Maghfirah dan rahmat. Allah memiliki sifat maghfirah dan rahmat. Sebenarnya, maghfirah sama rahmat itu maknanya sama. Jadi ada dalam syariat. Istighfar, taubat, itu maknanya sama. Kemudian iman, Islam, itu maknanya sama. Ya, itu kalau terpisah memiliki makna yang sama. Kalau bersatu memiliki makna yang berbeda. Memiliki makna yang berbeda. Kayak Islam, iman. Ya, Islam, iman. Islam itu kalau terpisah itu bisa mengandungi makna iman. Tapi kalau bersatu, Islam itu amalan dohir, iman itu amalan batin. Istighfar, taubat itu kalau bersatu, itu istighfar itu doa, tolak, meminta ampunan, taubat itu syarat taubat terpenuhi. Tapi kalau terpisah, sama. Maghfirah sama rahmat itu juga begitu. Nah, kalau terpisah maknanya sama. Tapi kalau bersatu, apa ada? Maghfirah sama rahmat itu bersatu seperti dalam sholat jenazah itu. Kan dalam sholat jenazah, Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Apa maknanya? Ampuni itu nanti maghfirah di situ diberikan keselamatan dari yang ditakuti. Ya, kemudian rahmat itu diberikan apa yang diharapkan. Diberikan apa yang dia harapkan. Jadi maghfirah dan rahmat ini dua sifat nama Allah yang memiliki makna yang sama kalau terpisah. Tapi kalau bersatu, ya, maghfirah itu semua perkara yang dia takuti Allah kasih aman. Rahmat itu diberikan apa yang dia tuntut. Ini dua sifat Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ayat yang terakhir. Ya. Kata penulis, ayatnya masih banyak. Ini ayat yang setelahnya. Wa bataghu indallahi rizqa wa buduhu washkurulah ilahi turja'un. Cari di sisi Allah rezeki. Sembah Allah,
syukur kepadanya kalian akan kembali. Kepadanya kalian akan kembali. Ayat ini supaya seseorang mencari rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rizki? Rizki itu kalau secara khusus itu makanan, harta. Makanya bahasa orang kalau alhamdulillah dapat rezeki, itu kalau nggak untuk duit, untuk panganan. Itu rezeki itu kembalinya makanan, harta. Makanan, harta. Wah, dia ini dolan itu untuk rezeki ngopo? Dibeleke mentok bar kuwi diunduh ke duren ya. Muli itu motornya sih dicantoli duren papat-papat misalkan. Iya. Orang katakan dapat rezeki. Itu mana khusus. Tapi kalau mana umum, setiap perkara yang memberikan manfaat kepada orang yang diberi rezeki itu namanya rezeki. Termasuk sehat. Termasuk sehat. Termasuk senang. Termasuk keluarga itu rezeki. Termasuk ilmu. Mengamalkan ilmu. Makanya ada doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Jadi mengikuti kebenaran itu rizki. Meninggalkan kebatilan itu rizki. Itu rizki. Umumnya orang kalau terluput rezeki dalam makna khusus itu menggerutu. Sementara rizki yang di luar harta dan makanan itu kadang lebih banyak. Nah, kita harus paham rezeki itu berarti luas supaya orang nanti bisa bersyukur. Ya. Padahal kalau orang dikasih rezeki misalkan harta yang melimpah, wah itu seneng ya. Tapi kadang harta melimpahnya dikurangi, tapi dikasih sehat. Padahal rezeki sehat itu lebih besar daripada rezeki harta. Nanti ada hadisnya itu. Jadi laba sabil ghina limani tako. Gak apa-apa kaya. Syaratnya bertakwa. Syaratnya bertakwa. Ya, tapi kesehatan lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya, as-sihhatu khairum min ya, lebih limani tako. Lebih baik sehat itu. Karena kalau orang sehat, Masya Allah, itu modal. Itu modal. Lah kadang orang kalau nggak paham, memahami rizki dalam makna yang khusus, nanti rizki yang lain nggak kelihatan. Rizki yang lain. Padahal rizki yang lain itu lebih luas. Kadang kita banyak uang, tapi istri masalah, anak masalah, kucingi tonggo masalah. Pusing itu kita. Pusing ya. Itu dibandingkan dengan rizki. Tapi kalau rizki misalkan semua dikasih melimpah, wah ya wis. Ya. Jangan hormati, cari rizki di sisi Allah. Dengan apa? Doa. Dengan doa. Kenapa kita harus mencari rizki di sisi Allah? Kebanyakan kita itu sama seperti istiadah tadi. Kalau istiadah itu jelui kepada bawah. Nanti biar sampai ke atas. Jalannya kadoan. Jalurnya terlalu jauh. Ya. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq, langsung pemilik nawasi. Ubun-ubunnya makhluk. Langsung. Lah kita cari rizki itu kalau dengan yang di bawah sesuai. Cari rizkinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari rizkinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah caranya gimana? Ibadah. Nanti kan di ayat dilanjutkan itu wa'buduhu waskurulah, ibadah syukur. Itu ternyata membuka pintu rizki. Ibadah itu sekian banyak. Ya, itu pembuka pintu rizki. Sholat, pembuka pintu rizki. Ngaji ini ternyata membuka pintu rizki. Pembuka pintu rizki. Kemudian nanti tawakal, pembuka pintu rizki. Silaturahmi, pembuka pintu rizki. Hampir semua amal kebaikan itu membuka pintu rizki. Ya. Kemudian syukur, pembuka pintu rizki. Pembuka pintu rizki. Tapi kita sudah kepengaruh dengan prinsip orang. Apa prinsip orang itu? Ora obah, ora mamah. Ora obah, ora mamah. Berarti kalau nyari rezeki ya gue harus semangat. Lah kalau rezeki itu patokannya semangat kerja keras. Teman-teman kita yang kayak gembrobios itu, yang kerjanya itu jago keluruk sampai nanti malam baru pulang, harusnya mereka dapat banyak ya. Dapat banyak. Oh, saya ketemu orang itu jam 09.00 sih nyantai-nyantai gitu. Iya, baru metu sedilit itu. Setelah itu pulang lagi duran terus nyantai-nyantai itu. Itu hasilnya gue sesasi turah Mas. Ada itu. Nah ini cari rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hormati dengan ibadah, dengan ibadah. Walaupun tidak menafikan ikhtiar, makanya tidak bertolak belakang. Annahu la tunafi baina talabi rizki wal ihtisab. Enggak bertolak belakang.
Orang nyambut gawe cari rizki dengan mencari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua ketetapan Allah ada sebab akibat. Kalau orang ya wis lah sholat terus gitu. Ngulak jadi rezeki ini lancar-lancar. Berarti kamu nggak paham hikmah kauniyah. Hikmah kauniyah itu ada sebab akibat. Walaupun sebagian ulama ada yang menerangkan, kalau kamu itu setulus, iya, Maryam radhiyallahu taala alaihi salam. Maryam itu kan ibadah di mihrab. Wajada indah. Dia temukan di sisinya itu makanan. Tapi apa kita bisa sekelas Maryam? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan bisa kok sebab pembuka pintu rezeki. Cuman secara kauniyah, ya kamu usaha. Cuman usaha itu hanya asbab. Hanya asbab. Makanya nanti mintanya kepada zat yang di atas langit. Ini ayat luar biasa. Jamaah hormati tentang keharusan minta rezeki kepada Allah. Wajib beribadah kepada Allah, wajib bersyukur kepada Allah, kemudian ditetapkannya hari berbangkit. Ilaihi turja'un. Kepadanya kita akan dikembalikan. Kalau orang sadar, begitu dia cari rezeki, ada rambu-rambunya. Apalagi namanya harta itu kan pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana didapat, kemana dipakai. Kemana dipakai. Ini banyak. Jadi setiap nikmat makan apalagi mesti digandingkan dengan ibadah. Supaya orang ingat ibadah. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Li ila fi quraish ila fihim rihlatas syita'i wasayf falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kasih makan dari lapar, kasih aman dari takut. Jadi semua nikmat itu diingatkan dengan Allah supaya orang ibadah. Sampai dalil yang dipakai oleh orang sampai sekarang saya belum tahu itu. Katanya dalil supaya seneng piknik. Famsu fi manaqibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Itu kan ada 3. Famsu fi manaqibiha. Berjalanlah dalam penjurunya. Berarti kon seneng jalan-jalan. Dolan. Ya, kemudian fakulu mirizqih, kulineran katanya. Wa ilaihi turja'un. Tapi kan ya, wa ilaihi nusur, kita akan kembali kepada Allah. Katanya inilah dalil supaya kita ini seneng kulineran, jalan-jalan. Wah, riwayat sopo gitu. Ya, itu dalil tentang kita urusan rezeki itu harus ikhtiar. Famsu. Tapi berjalan, bukan berlari, bukan bersegera, cuman berjalan. Ya, ini ikhtiar saja. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masih ada beberapa ayat. Masih seputar tentang istiadah atau doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebelum ditutup, Kemudian yang ketiga, kemarin pas Desember awal itu ada kemudian dia katanya jadi hipnoterapi itu saya lebih condong itu sihir. Itu sihir. Karena sihir itu ada 2. Ada yuhayyalu annaha tas'a. Hayalan. Hipnoterapi itu lebih mengarah kepada hayalan. Hasilnya nggak ada. Saya pernah ketemu, ya, guru. Muridnya itu yang malas-malas itu diobati dengan hipnoterapi. Jadi dikumpulkan di satu ruangan, dihipnotis. Saya tanya gimana? Wangi semua itu. Kemudian saya tanya lagi, apakah setelah dihipnoterapi itu besok dia lebih semangat belajar? Enggak ada pengaruh. Jadi lebih saya condong itu termasuk jenis sihir. Ini sih dihindari. Jadi saya lebih condong ke arah itu. Wallahu ta'ala. Yang kedua, kesurupan itu nyata. Yang mengingkari kesurupan itu orang Mu'tazilah. Kalau di Solo itu ada satu kelompok ormas tertentu itu nggak percaya kesurupan.
Apa dia nggak baca tentang pengharaman riba? Orang kalau makan riba itu bangkitnya seperti orang yang kesetanan. Itu dalil yang sangat kuat. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, kesurupan itu sesuatu yang mungkin. Cuman orang jangan gampang. Wah, ini kesurupan. Nah, ternyata ada orang pura-pura. Ada orang pura-pura. Makanya saya di mana-mana kalau ada orang misalkan nyerocos, ojo langsung dianggap kesurupan. Dicek dulu. Dicek dulu. Dicek itu kalau sakit ya medis lah. Ya. Ternyata ada orang kesurupan itu orang ngerocos ya, bukan kesurupan. Satu panas tinggi. Panas tinggi nerotos. Iya, itu ya ngomongnya ngacau. Kedua, dosis tinggi obat. Saya pernah ketemu ada pasien itu obatnya dosis tinggi, itu omongannya wah nggak jelas. Omongannya tidak jelas. Nah, seperti itu, makanya jangan langsung jini sorry itu fitnah ya. Ya fitnah ini guru-guru jin kesurupan. Oh jinnya aku jadi orang ngopo-ngopo ya. Iya. Walau tak alam. Kemudian tentang kalimat itu kalimat kufur itu. Kalimat kufuran itu pernah saya ngisi di daerah mana? Wangkung. Wangkung itu eh, Jongke. Jongke itu kan ada pasar yang dibangun. Pasar yang dibangun. Itu saya ngisi di situ, saya kaget. Iya, kan tempat saya sudah hujan, sana belum. Kata jamaah di situ, padahal aktif ngaji ini berarti pembahasan akidahnya belum masuk ini. Kata dia, oh mriki mboten mungkin hujan notat. Lah kok sakit, Pak? Wong kali niku kali proyek niku ditahan kok. Nah, itu kalimat kufur itu. Itu kalimat kufur. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ingatkan. Nggak ada yang bisa menahan. Turun hujan itu kekhususan Allah. Turun hujan itu kekhususan Allah. Makanya di surat yang tadi kita sebutkan Al-Baqarah 21 itu wa anzala minas sama'i ma'an. Itu khusus Allah. Ya termasuk padanya siapa menyandarkan kepada selain Allah syirik. Hanya sebab mutir nabi nauin kada wa kada. Syirik itu. Itu syirik. Jadi yang bisa menurunkan hujan cuma Allah, itu khusus Allah. Nah, ini hati-hati kalau ada orang yang ngomong seperti itu diingatkan. Tapi kalau orang awam memang gampang banget kok. Gampang banget. Ngombe sih, ngombe hujan katanya. Ya, kok sombong sekali ya. Ya, ada lagi kalimat kufur kadang hujan. Wah, malah duyoi ke langit katanya. Air hujan itu ma'an tahur, air yang suci. Tapi dia katakan kencing. Kencing itu kan najis. Nah, ini kalau orang nggak ngaji itu ngurungokne kalimatnya wah, medeni. Wallahu taala. Hmm. Kulitnya kulitnya hujan itu yang wajah logika itu gimana? Jadi ada nanti makhluk-makhluk itu yang kekal. Artinya kekal dalam makna dikekalkan. Makanya bedanya. Kalau Allah awal akhir itu sempurna. Tapi kalau selain Allah, misalkan masuk jannah kekal, khalidina fiha abada. Itu Allah yang ngekalkan. Beda dengan sifat awal, sifat akhir. Kalau sifat awal, sifat akhir itu sama sekali nggak ada yang lain yang memberikan pengaruh. Tapi kalau kekekalan, kayak misalkan apa pena, kayak ada nanti beberapa nanti di pembahasan akidah itu ada 5 makhluk apa-apa itu. Itu Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Jadi kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Nah inilah sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau Allah sifat kesempurnaannya sama sekali nggak ada yang mempengaruhi. Ya, karena ada Allahu Somad. Kesempurnaan Allah itu seperti itu, sempurna yang maha. Tapi kalau selainnya, kesempurnaannya satu terbatas dengan makhluk. Kedua, Allah yang berkehendak. Kayak makhluk itu sempurna, tapi batasan makhluk. Dan kesempurnaan makhluk itu pun Allah yang menghendaki. Wallahu ta'ala. Mulai pikir setelah sholat betul kan itu kita istighfar mengenai yang astagfirullahnya itu kalau ditambah ya
Jadi lafadznya ini termasuk saya dapat masukan banyak. Jadi termasuk lafadz astaghfirullah itu keliru. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Ya. Tapi banyak ya, banyak. Jadi karena tak ketemu goin itu loh. Akhirnya kepengaruh ke goinnya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya lebih condong karena ida insarafa min sholati istighfara salasan. Nabi itu selesai sholat istighfar 3 kali. Kata para ulama cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada tambah. Enggak ada tambah. Kalau ditambahin bagaimana? Ingat, ibadah itu apa yang Rasul contohkan itu terbaik. Itu terbaik. Ya, walaupun nanti kalau misalkan tambahan itu ada kalanya sampai keras, itu perkara mungkar, ada kalanya nanti kesalahan saja. Tapi paling aman cukupkan dengan lafadz yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak nanti kalau ada nas tasmiyah, tasmiyah dengan basmalah, itu jangan basmalah. Kalau tasmiyah itu cuma bismillah. Makanya mau makan, sebagian ulama tegas. Gimana kalau bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Mau lafadznya kul sami Allah. Tasmiyah berarti cuman bismillah makan. Walaupun sebagian yang lain, oh boleh saja. Karena penyebutan nama Allah itu ada dua. Ada bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim. Itu juga penyebutan nama Allah. Ya. Cuman kalau kayak saya lebih condong, saya suka kepada lafaz-lafaz yang dari Nabi. Lafaz-lafaz dari Nabi. Itu dicukupkan. Jangan dikurangi. Sering saudara-saudara kita itu kadang lafaz dari Nabi dikurangi. Contohnya ada kebaikan orang dari kita. Iya, apa? Kita berbuat baik sama orang. Dia kasih jawaban, jazakallah. Itu enggak sesuai dengan lafaz Nabi. Jazakallah, semoga Allah membalasmu. Balas apa? Tapi dari lafaz Nabi, jazakallahu khairan misalkan. Boleh enggak tambah lagi? Ini bujangan nih. Jazakallahu khairan wa fikran jamila. Wah, macam-macam misalkan. Ya, itu berlebihan, berlebihan. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi cukupkan lafaz dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tambahilah. Ya, nanti kalau urusan tentang apakah itu bid'ah atau kesalahan itu ada rincian. Jadi ada rincian. Tidak semua penambahan itu langsung dikatakan bid'ah. Makanya nanti ulama itu kata-kata bid'ah disematkan dalam satu amalan tertentu itu jangan sampai kecuali sudah ada pendahulunya. Supaya nanti orang nggak gampang di sini bid'ah. Akhirnya kan ngajunggonmu itu bid'ah wae. Ya. Jadi amalan itu ada bid'ah, ada kesalahan, ada kemungkaran, nanti dirinci. Dirinci. Allah Ta'ala. Iya. Iya, itu ada dosa dua. Jadi pertama, kalau dia seperti itu, kalimatnya seperti itu, berarti yakfuruna nikmat Allah. Nanti ada pembahasan. Pembahasan kufur nikmat. Kufur nikmat itu menisbatkan nikmat kepada sebab, bukan kepada pencipta sebab. Bukan kepada pencipta sebab. Orang tak tulungi, wes nyawamu hilang. Itu enggak seperti itu. Itu satu kekufuran itu. Ya. Kalau tingkat syirik itu bisa, kalau itu mutlak itu bisa syirik besar. Mutlak itu misalkan keselamatan itu karena pertolongan saya mutlak. Ya itu bisa syirik besar. Yang kedua itu digolong mengungkit. Mungkin dia berdosa karena mengungkit. Kebaikan itu akan rusak. Makanya kalau dalam ayat itu apa yang kamu jangan iringkan sedekah itu bil manni wal adha. Itu mencakup semua kebaikan. Mani itu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita sampaikan. Ada memberikan gangguan. Nah, itu termasuk dua-duanya. Ya.
Pertama menyebutkan kebaikan. Kowe tahu tak tulungi. Ya, kemudian memberikan gangguan. Sopo kamu rata tulungi, mbuh nyawamu selamat apa enggak? Ya. Makanya saudaraku yang hormati pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan. Orang itu kalau ikhlas sudah tenang lah. Dia nolong ikhlas sudah. Ya. Apalagi kalau bisa mengamalkan seperti sahabat Ansor itu. Enggak ada kedengkian pada orang. Ini sampai sahabat itu yang nginep itu, wah ini yang menjadikan kamu istimewa, kami berat. Karena memang kita kan begitu. Kita itu kadang kalau merasa kehormatan kita direndahkan, kita sulit memaafkan. Sulit memaafkan. Wah itu menginjak-injak harga diri saya. Ya, regane piro gitu. Ya. Jadi itu hati. Kalau hati diperbaiki, insya Allah nanti semakin baik. Dan banyak orang seperti itu. Jadi untuk ikhlas itu memang berat. Ya. Dan sebenarnya kalau neng-nengan itu nggak enak. Neng-nengan itu nggak enak. Ya, nggak enak. Ya. Itu wes orang nyaman lah. Orang nyaman. Kalau orang ketemu itu mungkin mending ya ketemu. Ya. 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 Cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.